Erin protes kepada Rieke Diah Pitaloka usai kasus dengan mantan ART Herawati jadi sorotan Komisi 3 DPR RI. Bahkan Ketua Komisi 3 DPR RI sudah angkat bicara menanggapi laporan polisi. Balasan Erin yang menjerat Herawati mantan ART-nya dengan pasal perlindungan data pribadi yang dinilainya tidak tepat. Erin melalui kuasa hukumnya pun angkat bicara. Pihaknya mengaku kaget kasus kliennya menjadi sorotan publik hingga menjadi perhatian anggota DPR RI. Benarkah kuasa hukum Erin menilai Rieke Diah Pitaloka dan Komisi 3 DPR RI tidak adil dan tidak tepat menanggapi kasus Herawati versus Erin? Seperti apa harapan pihak Erin melalui kuasa hukumnya kepada Rieke Diah Pitaloka dan anggota Komisi 3 DPR RI? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Laporan polisi Erin terhadap mantan ART-nya terkait perlindungan data pribadi mendapat sorotan tajam dari Komisi 3 DPR RI. Bahkan, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menilai bahwa laporan Erin terhadap mantan ART-nya menggunakan pasal perlindungan data pribadi tidaklah tepat. Alasannya, foto-foto rumah dan mobil bukanlah termasuk data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Mengetahui hal itu, pihak Erin melalui kuasa hukumnya Sunan Kalijaga mengaku kaget hingga mempertanyakan alasan kasus ini menjadi atensi publik bahkan menjadi perhatian Komisi 3 DPR RI. Mengingat mantan ART-nya, Herawati yang mengklaim dirinya sebagai korban penganiayaan, justru kondisinya tampak baik-baik saja dan tidak sedang terbaring di UGD rumah sakit. Pertama-tama saya jujur ya, saya kaget juga. Kaget kenapa kasus ini bisa segitu viral, bisa segitu heboh, bisa segitu gaduhnya. Padahal faktanya yang saya lihat, ART-nya itu yang katanya menjadi korban penganiayaan, ya, tapi tidak seperti korban. Artinya, alhamdulillah yang saya lihat ART-nya itu masih dalam keadaan sehat, baik-baik saja, bisa roadshow, datang kemana-mana. Bukan yang sedang terbaring di tempat tidur, di UGD atau di ICU, gitu loh. Ini yang membuat saya agak heran gitu loh. Namun demikian nggak apa-apa, ya. Perlu digarisbawahi, perlu diketahui, dan perlu sama-sama kita sepakati bahwa undang-undang ya dibuat oleh pemerintah untuk melindungi hak-hak hukum dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Tidak terkecuali apakah dia seorang pejabat, karena kita kalau ngomong jujur, ini kan yang saya bilang, kok kasus ini bisa seheboh ini ya? Padahal si ART tidak dalam keadaan koma, tidak dalam keadaan di UGD atau di ICU. Equal, biar adil. Dan biar menjadikan contoh atau edukasi kepada masyarakat bahwa nggak boleh sembarangan loh. Jangan mentang-mentang orang kecil dia ngomong, kita langsung dengar percaya. Nggak bisa, hukum nggak begitu. Hukum tidak boleh seperti itu. Ya, silahkan dengan hak hukumnya melaporkan. Begitu juga kami punya hak hukum dengan data yang valid, dengan alat bukti yang valid, melaporkan. Kita uji, kita kawal sama-sama. Tidak boleh berpihak, kita kawal sama-sama. Masyarakat kawal, institusi kawal, DPR kawal, silahkan. Tapi tidak boleh proses hukum saja belum berjalan, sudah seolah-olah ini memihak ini memihak itu. Nggak boleh dong. Nggak boleh, nggak fair. Sementara itu, di halaman sosial media anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka,
terlihat memposting video dirinya tengah mengadakan rapat dengar pendapat terkait kasus Erin dan ART Herawati. Dalam postingan tersebut, bahkan terlihat Herawati, Nia ibu penyalur ART dan mantan ART Erin lainnya bernama Nia, menyampaikan testimoni mereka. Dalam pernyataan Rieke Diah Pitaloka, suatu tindakan kekerasan pemukulan apapun penyebabnya tidak bisa berujung restoratif justice. Makasih banyak ya Bu, Ibu makasih banyak ya Allah. Diambil lagi sapunya, dipukulin kedua kali. Dia narik baju saya, tangan satunya nyekik. Bu, enggak Bu, saya mau keluar Bu, saya mau keluar, nggak apa-apa, saya nggak digaji. Ini orang kaya Bu, tidak bisa kita lawan. Apa iya wanita ini memang tidak bisa disentuh oleh hukum, mentang-mentang kita orang miskin, lalu orang kaya semena-mena terhadap kita. Tidak boleh lagi ada kekerasan fisik atas nama ini pembantu, bukan PRT. Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga jangan hanya jadi macan kertas yang telah disahkan, tapi penegakan hukumnya kita kawal bersama. Tindakan kekerasan, ada pemukulan apapun penyebabnya, tidak bisa restoratif justice. Ada trauma psikologis yang dialami oleh Mbak Hera maupun Bu Nia karena tadi dimaki-maki ya. Membuat laporan balik dengan laporan pencemaran dan fitnah itu. Kalau mau ke Komisi 3 nggak apa-apa, tapi nggak pun kita kawal. Mengetahui Herawati dan Nia penyalur ART bertemu anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka, kuasa hukum Erin yaitu Sunan Kalijaga tampak merasa gerah. Menurut Sunan Kalijaga, jika anggota DPR RI menyoroti kasus Erin dan Herawati, ia juga ingin agar kliennya didengar pula keluhannya oleh Rieke Diah Pitaloka. Pihak Sunan menilai Rieke tidak adil jika hanya mendengar suara atau keluhan pihak Herawati saja tanpa mendengar pula suara atau keluhan pihak Erin. Sunan Kalijaga mengatakan bahwa pihak Erin juga ingin berdiskusi dengan Komisi 3 DPR RI agar bisa melihat kasus ini dari dua sisi. Apalagi Rieke Diah Pitaloka, mantan ART Hera, dan kliennya Erin adalah sama-sama perempuan. Kalau menurut saya, ya, kami juga minta. Tadi saya sudah bicara juga sama klien saya Mbak Erin. Mbak Erin juga kepengen dong didengar, kepengen dong bisa bertemu sama Mbak Rieke Diah Pitaloka yang kebetulan saya tahu, ya, saya mengenal Mbak Diah Pitaloka itu orang yang smart. Ya, saya juga pernah bersama-sama berjuang dalam kasus kaitan kasus skincare. Artinya Mbak Rieke harus melihat dan mendengar dari dua sisi. Bahkan kami siap untuk diundang oleh Mbak Rieke, ya, menyampaikan ini loh fakta-faktanya yang terjadi. Gitu loh. Karena hampir dapat dipastikan oleh klien kami, Mbak Erin, apa yang disampaikan oleh pihak ART itu tidak 100% benar. Gitu loh. Kenapa saya bilang juga tidak 100% benar? Karena inilah momen yang ditunggu oleh klien kami, yaitu dipanggil oleh pihak penyidik Polres Metro Jakarta Selatan atas laporan ART. Ini hari Minggu ya. Tadi Mbak Erin bilang kalau bisa besok saya dipanggil hari Senin ke Polres, dipanggil penyidik jam 12, saya jam 9 udah datang. Ini buat saya pribadi adalah satu pengalaman yang bisa dibilang jarang terjadi. Oke, sekarang saya tanya, Mbak Rieke seorang perempuan, ART seorang perempuan, klien saya Erin perempuan bukan? Klien saya Erin warga negara Indonesia bukan? Klien saya punya hak hukum yang sama bukan? Artinya sebelum Mbak Rieke jalan mendampingi, seyogyanya loh, kita nggak maksa, cuma maksudnya seyogyanya jangan mendengar cuma satu pihak. Mbak Rieke harus berdiri di tengah, ya, sebagai wakil rakyat harus berdiri di tengah. Ini rakyat sama rakyat loh, rakyat sama rakyat yang sama-sama dilindungi oleh undang-undang. Panggil kami. Atau nggak usah tamatin hukum deh, panggil Mbak Erin, klien saya. Sama-sama perempuan, Mbak, saya dapat aduan nih dari mantan ART Mbak. Gimana sih Mbak ceritanya yang benar? Itu baru fair, tidak berat sebelah.
Akan berbeda ketika ART-nya ada di UGD, udah luka parah, CCTV menunjukkan bahwa klien dipukulin, digebukin, silahkan. Mungkin saya juga nggak akan mau menjadi kuasa hukum daripada klien saya, kalau memang itu keadaannya. Tapi kalau saya lihat, kan orangnya bisa melakukan aktivitas ya. Bisa wawancara media, bisa jalan ke polisi, bisa kemana-kemana gitu. Artinya kami juga cuma minta keadilan juga buat seorang perempuan, yaitu klien kami. Mbak Rike perempuan, ART perempuan, klien kami perempuan. Tolonglah sebagai wakil rakyat ya yang bijak. Ya. Kan sudah dengar nih versinya ART. Panggil Mbak Erin. Atau kami nih sekarang nih melalui media kami memohon waktu untuk Mbak Erin bisa ketemu, Mbak Erin bisa menjelaskan situasi yang sebenarnya seperti apa, tentunya berdasarkan alat bukti, bukan cuman omon-omon. Di sisi lain, Agustinus Nahak yang notabene adalah praktisi hukum dan juga tim kuasa hukum Erin memiliki pendapat hukum yang berbeda terkait Undang-Undang Data Pribadi. Menurutnya, jika data yang mungkin seseorang teridentifikasi seperti foto anak, isi rumah, foto rumah, kebiasaan seseorang, dan sebagainya, maka akan membahayakan bagi keselamatan orang yang bersangkutan. Maka, mutlak itu termasuk kategori data pribadi, bahkan bersifat khusus dan sensitif. Hal itu menurut Agustinus Nahak sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dan perlu jelaskan bahwa yang pertama, ini kan dari sisi klien saya dulu ya, Ibu Erin melaporkan terkait dengan pencemaran nama baik dan Undang-Undang Perlindungan Data. Itu kalau menurut kami, itu sudah memasuki ada unsur pidananya, ya. Karena bagaimanapun di dalam rumah seseorang itu memang tidak boleh disebarkan ke publik tanpa seizin dari pemiliknya. Karena kita harus menjaga yang namanya kerahasiaan dalam rumah, ya. Justru tidak boleh diberikan akses untuk orang bisa mengakses ruang privasi kita, anak-anak kita untuk disebarkan di media sosial. Kenapa ada unsur akses ilegalnya? Pertama, yang namanya ART tidak boleh, ya, tidak boleh masuk, tidak boleh merekam, mengambil, ya, mengambil atau menyebarkan apa yang dilihatnya di dalam rumah tanpa seizin daripada pemilik rumah. Hak aksesnya terbatas kalau ART, ya, bekerja bukan mengumpulkan data atau gambar saat dia merekam, ya. Jadi itu yang saya mau sampaikan bahwa mengakses data yang bukan haknya adalah perbuatan melawan hukum. Apalagi ada foto rumah dan foto anak-anak termasuk data pribadi. Bahwa pasal 1 Undang-Undang PDP data pribadi adalah data yang benar atau yang memungkinkan seseorang teridentifikasi. Itu termasuk foto wajah, anak gambar, rumah, kebiasaan, dan identifikasi bahwa itu membahayakan keselamatan. Jadi mutlak itu masuk kategori data pribadi. Bahkan pribadi yang bersifat khusus dan sensitif. Di sisi lain, Herawati bantah pakai baju anak Erin sebagaimana dituduhkan kepada dirinya. Lantas, benarkah Herawati merasa difitnah oleh Erin? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Menghadapi rentetan tudingan dari pihak Erin atas dirinya, Herawati selaku mantan ART Erin sebelumnya telah membantah dituding Erin bahwa dirinya memakai baju anak Erin. Tudingan itu dinilai Herawati sebagai suatu fitnah yang kejam. Pasalnya menurut Herawati, baju yang dituding Erin tersebut justru bajunya sendiri, bukan baju anak perempuan Erin. Herawati bahkan menunjukkan bukti foto dan bahkan video
Terkait baju tersebut sudah dipakainya sejak bulan Februari 2026 sebelum ia bekerja sebagai ART di rumah Erin pada akhir Maret. Herawati juga menjelaskan terkait tuduhan pihak Erin terkait foto bersama anak laki-lakinya dengan caption "bersama suamiku", yang menurut Erin sudah melanggar privasi. Namun menurut Herawati terkait foto dan video tersebut, ia sudah meminta izin kepada Kenzo dan Dio, kedua anak Erin. Dan terkait caption pada foto dan video tersebut hanya candaan belaka. Gini loh, kalau masalah baju saya paling nggak terima. Ini jelas fitnah. Itu baju saya. Saya berani disumpah itu baju saya. Saya ada buktinya, Bang, di grup Bang. Video saya memakai baju itu, bukan bajunya Lova. Sama saya tambahin nih, terkait masalah Foto. Baju. Baju. Yang pihak sebelah menyampaikan bahwasannya klien kami memakai baju anaknya, katanya gitu. Itu sama sekali tidak betul karena di tanggal 15 Februari klien kami udah memakai baju yang sama, yang dimana di bulan Februari ini klien kami belum bekerja di sana. Iya. Klien kami bekerja di sana di tanggal 30 Maret sampai tanggal 8 April yang totalnya adalah 28 hari gitu. Ini saya tunjukkan fotonya. Foto saya pakai baju yang dituduhkan ya. Ada juga videonya juga saya pakai baju itu. Ini ada tanggalnya. Kalau yang upload gini loh ya. Saya kan foto sama Mas Kenji sama Mas Tio kan, lihat sendiri kan ekspresi Mas Kenji dan Mas Tio nggak ada marah kan. Saya juga izin, minta foto izin. Kalau orang minta foto otomatis diposting. Namanya foto sama anak artis gimana sih? Saya kan dari kampung, saya bangga dong. Saya senang gitu, intinya senang kerja di artis gitu kan. Nah saya bilang gini, Mas Kenji, Mas Tio boleh nggak minta foto? Soalnya saya ini followersnya Taulani lah ya, keluarga Taulani, saya bilang gitu. Wah bagus dong, boleh katanya dia gitu. Ya udah saya foto. Lah kalau yang Mas Dio lagi di dapur, itu kan jelas-jelas kamera kan nggak tersembunyi. Di situ kan ada percakapan saya sama Mas Dio juga. Saya bilang, Mas Dio masaknya enak nih, kayaknya Chef Juna kalah sama Mas Dio, saya bilang gitu kan. Ah mbak, apa mbak, katanya gitu. Chef Juna kalah lama sama Mas Dio, saya bilang gitu. Dia sambil salting gitu kan sampai tutup bumbunya jatuh. Masa iya dia kalau marah pun dia tahu kan kamera di depan itu saya posisinya. Dia pasti bilang, mbak jangan diposting dong mbak, jangan di video dong mbak, saya malu nih mbak, pasti kayak gitu kan. Sedangkan dia nggak ada protes pun. Itu ada captionnya suami. Namanya orang bercandaan gimana sih? Gini loh, sekarang kan ada editan AI itu apa AI, editan AI kan yang kayak sarukan dipeluk sama kita kan bisa semuanya kayak gitu kan. Itu buat bercandaan loh. Di captionnya itu buat bercandaan gitu loh. Mana mungkin sih Mas Dio jadi suami saya kan, saya aja punya suami saya aja biasa aja loh. Itu ada suami saya biasa aja. Emang itu posisinya Mas Dio kan mau ke London ya, jadi saya buat kenang-kenangan aja niat saya tuh hanya pengen konten dan caption saya itu hanya buat lucu-lucuan, bercanda aja, nggak ada buat kayak gitu-gitu tuh. Ya emang nggak tahu Mas Dio-nya. Tak hanya itu, Herawati juga sebelumnya telah membantah tudingan pihak Erin yang menyebutkan bahwa ia kabur dari rumah Erin ketika mediasi kedua pihak terjadi. Namun menurut pengakuan Herawati, menyebutkan bahwa ia sebelumnya sudah meminta izin kepada Erin terkait dirinya akan dijemput oleh pihak yayasan penyalurnya. Dan Erin sendiri mengetahui bahwa di depan rumahnya ada Ibu Nia penyalur Herawati bersama polisi. Saya keluar baik-baik. Saya kan udah bilang, ibu yayasan saya lagi di jalan, Bu mau nyebut saya. Dia bilang, iya suruh kesini, suruh temuin saya. Nah berarti kan dia tahu kalau saya mau dijemput. Tapi kenapa saya masih dianiaya di situ? Nah pas ibu yayasan datang, HP ditahan. Pas saya mau balik lagi ngambil baju, saya kan minta tolong sama Pak Sapam, ayo Pak temenin saya ambil baju aja, saya bilang gitu kan. Kalau HP kan nggak mungkin orang dia udah dibawa ke kamar kan. Ambil baju aja. Pintunya udah ditutupin semua, udah dikunciin sama si Bu Erin di rumah itu. Gimana saya mau bilang baik-baik, saya keluar orang dikunci sama dia. Dan saya pun udah ketakutan di situ, posisi saya nangis, saya panik gitu loh. Habis dianiaya kan saya takut ngadepin orangnya. Ya emang dia lagi rebahan di sofa, tapi kan saya bilang kalau yayasan saya mau jemput saya, berarti kan. Dan di situ kan malamnya nih, pas saya mau keluar kan tarik-tarikan sama dia. Saya ngotot mau keluar, dia suruh saya ke dalam ke atas. Dan dia pun nyampe balkon, dia keluar. Ada yayasan, ada polisi, dia tahu.
Dia bohong kalau dia bilang saya kabur. Kalau kabur tuh lewat mana dulu? Lewat jendela apa lewat mana? Ini kan lewat pintu saya. Nggak terima saya gitu. Itu apa namanya? Sedangkan kita ada komunikasi juga dengan satpam di situ yang bernama Heri itu, baik pengambilan baju, HP kan. Nah, itu kita komunikasi dan itu ada kok percakapannya. Iya. Di situ udah saya itu kan, udah saya berikan gitu. dia bilang Memang dasarnya sombong, angkuh dan tidak mau secara baik-baik. Dia yang suruh saya lapor polisi, tapi katanya saya yang datang menjemput secara paksa. Bagaimana coba? Salah saya di mana? Apa? Ada bukti setelah Erin keluar dari rumah, disaksikan oleh polisi juga. Ini foto Mbak Erin sendiri. Mbak Hera. Mbak Hera. Iya. Oke, biar saya lanjut ya fotonya. Nah, di sini ada disaksikan beberapa anggota polisi dari Polsek Pesanggerahan. Nah, foto selanjutnya. Ini yang terakhir masih sama. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.